Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat hadir di dalam Knowledge Management YPI Al-Azhar kms.alazhar.or.id. Untuk pagi ini mari kita sapa yang terhormat tentunya Bapak Haji Rusnadi MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah barokah. Mudah-mudahan sama Bapak juga sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin kita pernah ketemu Pak, bincang-bincang. Bapak pernah ajak juga ke lingkungan sekolah Bapak. Ada yang sangat menarik yang bisa kita angkat Pak. Jadi mohon izin pagi ini kita akan melihat tayangannya nih Pak. Baik Bapak, silakan Iya. Pak, silakan. Ya. Oke. Luar biasa ini Pak. Ini gimana nih Pak, kok bisa jadi begini? Awalnya saya lihat lingkungan sekolah itu tadinya biasa-biasa saja, tapi sesudah saya lihat tayangan ada pengelolaan sedikit banyak, ini jadi berubah ini Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Iya. Ini dasar pemikirannya apa ini Pak? Iya, jadi ketika saya dimutasi ke Al-Azhar Pusat, Al-Azhar 1 ini tentu saya keliling ya. Iya, iya. Harus mengetahui lingkungan sekolah itu sejauh mana. Iya Pak. Ketika melihat ada lahan yang tidak berfungsi ya, lahan halaman sekolah yang tidak terurus, bahkan pintu masuk saja tidak ada, saya prihatin. Akhirnya saya punya niat untuk bagaimana agar lahan yang tadinya tidak maksimal akan dibuat menjadi yang terbaik, khususnya untuk pembelajaran bagi anak-anak kita ya. Gitu. Kemudian saya diskusi dengan Direktorat Dikdasmen melalui pengawas. Pengawas memberikan satu dukungan yang sangat bagus. Kemudian ke bagian rumah tangga YPI Al-Azhar, sekretariat juga alhamdulillah karena kita inginnya membenahi ya. Iya. Kemudian yang ketiga kami juga istilahnya merancang bagaimana agar bisa lahan yang tadinya tidak bermanfaat menjadi tempat pembelajaran yang representatif gitu ya. Dan alhamdulillah terwujud seperti yang tadi ditayangkan gitu Pak. Iya, Gitu. iya. Iya. Iya Pak. Kalau orang bilang nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka jadi seperti itu kan. Tapi fakta, iya kan. Iya. Iya. Jadi ini rupanya ada perspektif yang sedikit berbeda kan. Jadi Bapak kelihatan ada fokus untuk merubah satu lingkungan yang tadinya biasa-biasa saja, lalu menjadi punya nilai tambah. Memang pernah punya pengalaman sebelumnya Pak? Alhamdulillah saya kebetulan sudah beberapa sekolah yang saya singgahi ataupun tugas di sana, dan pengalaman yang sudah kami lakukan di tempat sebelumnya itu mengubah sama tadinya lahan tidak berfungsi menjadi berfungsi ini, akhirnya menjadi sekolah yang sehat, sekolah bahkan terbaik di
provinsi dan nasional Pak. Alhamdulillah. Makanya saya ingin menerapkan Al-Azhar 1 yang sudah bagus, mudah-mudahan dengan adanya perubahan lagi menjadi lebih bagus. Akan menjadi lebih bagus karena apa? Kita tahu bersama bahwasanya Al-Azhar 1 adalah sekolah yang tentunya di bawah naungan langsung YPI Al-Azhar, yang menjadi barometernya Al-Azhar tentu harus punya nilai plus. Sehingga ya kami alhamdulillah untuk bisa membuat suasana menjadi yang tadi kita lihat gitu. Gitu. Boleh diceritakan Pak tahap-tahapan yang Bapak lakukan? Baik Pak, untuk tahapan-tahapan yang kami lakukan setelah kami keliling melihat lahan yang tidak manfaat, tidak produktif ya, kami tentunya mengumpulkan data ya, kemudian merancang bagaimana agar bisa berbuat ya, terutama saya rancang sendiri Pak. Saya rancang sendiri bagaimana kalau sebelah ini akan ada ini, karena ada pintu masuk, ada koridor kiri kanannya, kita buat taman ya, air mengalir, kemudian ada ada ruangan pembelajaran secara outdoor ya, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, itu udah kami rancang. Ya, setelah itu langkah berikutnya kami sekali lagi mendiskusikannya ya dengan pengawas Al-Azhar, dan beliau sangat setuju ya, mengingat perlu adanya satu terobosan di dalam inovasi sehingga ada perubahan yang lebih bagus lagi di Al-Azhar. Kemudian kami juga komunikasi dengan pihak sekretariat ya, berkaitan dengan bagian rumah tangga terutama karena itu wilayahnya mereka ya, wilayahnya bagian rumah tangga, sehingga kami sudah mendapatkan mendapatkan persetujuan, baru kami merancang sumber dana yang ada itu dari mana, karena program yang akan kami lakukan tidak ada di dalam program sekolah, sehingga tentu dana tidak ada di dalam anggaran tersebut ya, sehingga ya kami alhamdulillah bekerja sama baik dengan orang tua, kemudian kami juga bekerja sama dengan sponsor ya, dan tentu minta bantuan juga dari bagian umum ya, sehingga alhamdulillah dengan kolaborasi yang ada menjadi nyata adanya. Gitu, Pak. Sekarang ada apa saja Pak di lingkungan tadi? Alhamdulillah untuk yang ada itu, pertama kami membuat taman edukasi Pak. Taman edukasi ya, di situ ada satu keindahan air turun dari tebing. Yang kedua kami membuat lahan greenhouse yang tadinya terbengkalai ya, jadi tempat rerongsokan dan lain sebagainya, sekarang dijadikan satu tempat pembelajaran yang luar biasa. Di dalamnya itu ada pembelajaran agama, matematika, IPS, kemudian IPA, kemudian bahasa Inggris, seni dan lain sebagainya ya. Kemudian didukung oleh lingkungan yang terbuka sehingga anak itu nyaman ya, anak itu akan nyaman di dalam belajar ya. Kemudian yang ketiga kami juga membuat taman toga Pak. Taman toga itu dulunya itu taman apotek hidup. Taman apotek hidup ya. Toga di sini kepanjangannya dari tanaman obat keluarga ya. Alhamdulillah di situ lengkap ya. Kami punya tanaman yang lengkap untuk pengobatan ya. Kemudian kami juga menambah ada taman jamiah ya, taman jamiah, taman orang tua yang kami buat ini karena ada kerjasama dengan beliau gitu ya. Ada kolam tempat perkembangbiakan ikan, dan alhamdulillah sekarang ikannya sudah banyak sekali. Juga membuat saung Pak, saung literasi ya, saung literasi alhamdulillah kita buat disesuaikan dengan bangunan Al-Azhar 1 yang megah. Tentunya kita dari pohon kelapa yang sudah tua ya, kemudian dilanjutnya kita membuat juga pojok literasi atau lorong literasi, dan yang terakhir ada kebun IPA Pak. Kebun IPA ini di dalamnya ada juga mini zoo.
ya, kebun binatang yang kecil yang istilahnya, tetapi nilai pembelajarannya insya Allah dengan gambar-gambar yang ada anak akan terbayang serasa di kebun binatang. Itu semuanya alhamdulillah sudah terlaksana, bahkan sudah bisa diimplementasikannya Pak. Iya, luar biasa ini frameworknya yang diimplementasikan oleh Bapak. Alhamdulillah ya. Ini terkait dengan respon. Apakah sesudah diimplementasikan tadi nilai kebaikan yang diperoleh buat sekolah? Untuk respon alhamdulillah ya dari orang tua itu sendiri kaget Pak. Kebetulan kau udah lama tidak lagi masuk ya. Karena pandemi. Ketika ke sekolah kok ada taman gitu. Akhirnya itu orang tua itu pada foto Pak. Disebarkan di sosial media. Sosial media itu kan termasuk bagus ya, positif. Juga dari pengurus yayasan itu sendiri Pak. Kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pengurus yayasan ya, khususnya Pak Ketua Umum Pak Kiai Haji Sobirin HS dan Pak Budiono yang menjadi Ketua Bidang Pendidikan sangat setuju sekali, sangat memberikan satu apresiasi. Bahkan beliau langsung mengubah koridor tempat tunggu anak itu yang tadinya keramik menjadi granit Pak. Itu kami pajang di dalam koridor itu moto-moto yang sifatnya untuk kebaikan, juga ada lemari yang berisi Quran dan buku-buku, sehingga ketika yang menunggu sekolah itu ke depannya itu pada kumpul, daripada ngobrol yang tidak karuan. Saya rasa kita arahkan nilai edukasinya anak kepada orang tua maupun penjemput itu untuk baca Quran, baca buku, sehingga nilai sangat positif. Kemudian untuk masalah manfaatnya sangat banyak sekali, karena kami di sana itu sekali lagi menampilkan sebuah pembelajaran yang tentunya bisa merangsang anak-anak untuk bisa rasa ingin tahunya itu jelas ya. Bahkan di kebun IPA itu kami menayangkan satu gambar dan tanaman maupun hewan di dalam ciri khusus maupun perkembangbiakannya Pak, sehingga insya Allah anak-anak akan belajar secara langsung ya, akan nyata, tidak hanya teori di dalam kelas tetapi langsung praktik. Anak-anak bisa langsung ke kebun, mungkin langsung menyatu dengan tanah yang ada ya, bagaimana cara stek, bagaimana cara cangkok, bagaimana cara okulasi, bagaimana cara enten, kami siapkan ya. Kami siapkan. Insya Allah yang namanya di tengah kota itu tempat-tempat seperti itu sangat langka itu. Makanya kami munculkan sehingga menjadikan satu hal yang produktif ya. Juga kami siapkan tempat-tempat untuk anak-anak bagaimana di situ berdialog, berdiskusi. Kebetulan Al-Azhar 1 ini kan termasuk piloting project kaitan dengan sekolah yang startup internasional ya, sehingga di situ sangat bagus sekali untuk berkomunikasi ya, itu untuk belajar juga dialog dan lain sebagainya dengan arahan dan bimbingan guru-gurunya. Insya Allah akan menjadikan tempat yang representatif ya. Juga alhamdulillah di situ kami juga menampilkan program sekolah Pak selama setahun. Jadi program sekolah beserta prestasi selama setahun kami munculkan ya. Alhamdulillah menjadikan satu motivasi bagi yang lain ya, ingin berprestasi. Karena apa? Siapa-siapa yang berprestasi fotonya terpajang ya, fotonya terpajang, kemudian bisa dilihat oleh orang luar karena menghadap ke jalan raya, sehingga menjadikan syiar ya, syiar gitu. Oh, kegiatannya Al-Azhar 1 itu ini, kemudian prestasinya begini. Bahkan ada satu pembelajaran ya, apakah itu dalam hal keagamaan atau lain, bisa secara langsung ya. Di situ bisa langsung, sehingga menjadikan satu manfaat ya dari tempat itu yang tadinya barangkali manfaatnya kurang, bahkan nyaris tidak ada manfaatnya. Sekarang alhamdulillah menjadikan manfaat yang banyak. Bahkan dari anak-anak yang tadinya sekedar mau lihat
langsung dia menyampaikan ke orang tuanya, aku mau sekolah di sini. Gitu. Aku mau sekolah di sini. Alhamdulillah dengan cara seperti itu ya, SD 1 untuk masalah murid baru dan lain sebagainya ya, kita tidak kekurangan seperti sekolah-sekolah yang lain ya. Saya rasa itu Pak kaitan dengan manfaatnya sangat banyak sekali. Wabil khusus lagi manfaat sekolah menjadi indah. Sekolah menjadi segar. Apalagi halaman SD 1 itu menghadapi taman luar persis seperti Kebun Raya Bogor Pak. Persis seperti Kebun Raya Bogor. Insya Allah orang tua akan semakin senang, akan semakin betah, bahkan anaknya pun istilahnya bisa belajar dengan maksimal. Gitu Pak. Gitu. Iya. Ya Bapak dan Ibu, ternyata banyak sekali nilai tambah dari konsentrasi framework dari Pak Haji Rusnadi ini. Ternyata nilai tambahnya itu kalau kita catat cukup banyak. Nanti Bapak dan Ibu sendiri yang bisa mengulangi lagi video ini, kemudian nilai-nilai tambahnya itu bisa Bapak catat atau Ibu catat tersendiri ya. Lalu terkait dengan halaman sekolah tadi Pak ya. Yeah. Halaman sekolah tadi itu kan juga merupakan sumber belajar. Nah seandainya saja ada kampus atau universitas yang ingin melihat langsung, itu bagaimana Pak? Saya rasa kami terbuka ya. Siapapun yang barangkali mau melihat dan mau meniru, kami perbolehkan. Bahkan sudah beberapa kepala sekolah ingin membuat di sekolahnya Pak. Ya bahkan ada orang tua ya yang tadinya sebagai pengurus jamiah di sekolah tertentu, saya akan menyampaikan ke kepala sekolah agar sekolahnya pun bisa seperti Al-Azhar 1. Saya rasa sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Pertama mungkin kita awali keindahan itu dari lingkungan sekolah ya. Kemudian nanti akan merembet menjadi indahnya lingkungan masyarakat sekitar, indahnya Indonesia, sehingga ya kita akan menjadikan satu pelopor, menjadikan tempat tinggal kita ya tempat yang menyenangkan ya, tempat yang menyenangkan. Saya rasa itu silahkan saja Pak. Gitu. Nah ini ada titipan pertanyaan nih terakhir Pak, apakah Bapak memiliki saran terkait bangunan sekolah-sekolah yang memang sangat minim halamannya, bagaimana mensiasatinya? Baik Bapak, untuk masalah itu saya mungkin akan menyampaikan dulu dari segi kolaborasi ya Pak ya. Saya itu semula memang ingin mengolaborasikan antara pembelajaran modern Al-Azhar yang ada di dalam ruangan dengan pembelajaran tradisional yang ada di lingkungan luar ya Pak ya. Dan nanti yang di luar itu Pak, anak-anak belajarnya itu duduk di karpet dan menggunakan lekar Pak. Papan tulisnya pun kami upayakan papan tulis yang masih blackboard ya, yang masih hitam, kita pakai kapur ya gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya alhamdulillah ya bisa langsung anak-anak itu sebagaimana harapan orang tua yang tadinya ingin belajar di alam terbuka, juga ingin belajar di lingkungan kelas, dan alhamdulillah kelasnya sudah memadai, serba ada, juga lingkungannya juga mendukung terhadap pembelajaran. Ya insya Allah saling mendukung, saling menjadikan satu nilai yang positif ya, menjadi kuat. Nah adapun untuk masalah teman-teman sekolah yang barangkali lingkungan halamannya itu tidak luas, saya rasa itu kembali kepada kita, kembali kepada SDM yang ada ya. Karena apa? Karena masalah halaman bukan jadi satu tantangan, menjadikan satu tantangan, bukan jadi satu penghalang ya. Bisa saja di halaman yang tidak begitu luas itu kreativitas pimpinan, guru bisa mengubah tempat menjadi indah dan menjadi nilai jual yang tinggi dalam artian edukatif ya. Jadi edukatif. Contohnya misalkan tempat tersebut diisi dengan barang bekas yang sudah kita buat dengan cara kreativitas sehingga menjadi indah.
Apalagi sekarang ini banyak tempat-tempat tanaman yang dimodifikasi dari besi-besi yang melingkar dan lain sebagainya, bisa menjadi indah. Bisa dengan cara digantung, bisa dengan cara di tempat yang sudah dibuat dalam besi yang berbagai macam bentuk, bahkan bisa juga tempat yang kurang luas itu dengan cara hidroponik dan lain sebagainya. Saya rasa bisa. Jadi kembalinya kepada kreativitas kita, ada kemauan, insya Allah ada hasil yang sangat memuaskan ya Pak ya. Ada hasil yang menjadikan satu nilai jual, bahwasanya sekolahnya itu tertata, terawat, dan menjadikan satu kesenangan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Saya rasa dimanapun bisa, yang penting di situ ada kemauan, pasti bisa melaksanakan yang terbaik. Jadi menjadi indah, menjadi bermanfaat dan mendapatkan nilai tambah. Rupanya persoalannya bukan pada kondisi fisik minimal atau maksimalnya, tapi ternyata pada niat atau kemauan ditambah dengan nilai kreativitas yang ada. Kalau kita garis bawahi, inilah inti perbincangan di akhir sesi ini. Pak Rusnadi. Iya Pak. Itu kesan pesan terakhir dari Bapak. Jadi kami akan mengundang Bapak-bapak dan Ibu yang menyaksikan ini untuk menuliskan komentar-komentarnya di halaman komentar, yaitu kms.alazhar.or.id, atau mengirimkan email terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ke email kami kms.alazhar.sch.id. Jadi dengan demikian maka bincang-bincang pagi ini dengan Bapak Dr. Andes Haji Rusnadi MPD selaku Kepala SD Islam Al-Azhar 1, kita akan bisa sambung lagi dengan tema yang lain. Mari kita sudahi bincang-bincang kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Haji Rusnadi. Kita bisa bertemu kembali. Terima kasih juga Pak. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Iya.